Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video Sobat KRSP. Ya, kali ini Sobat KRSP akan membahas tentang peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf yang merupakan kakek Muawiyah bin Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib yang merupakan kakek Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus yang juga masih kerabat Utsman menuntut atas kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah bin Abu Sufyan tidak mau menghormati Ali bin Abi Thalib pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan menyudutkannya pada sebuah dilema, menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Dari perselisihan tersebut terjadilah peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Peperangan tersebut dikenal sebagai Perang Siffin karena terjadi di daerah yang bernama Siffin. Dalam pertempuran itu hampir semua pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan dikalahkan pasukan Ali. Tapi berkat siasat penasihat Muawiyah bin Abu Sufyan yaitu Amr bin As agar pasukannya mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung lembing mereka, bertanda seruan untuk damai dan melakukan perdamaian tahkim dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan bukan saja perang itu berakhir dengan tahkim Siffin yang tidak menguntungkan Ali, tapi kubu Ali pun terbagi menjadi dua, yaitu yang tetap setia kepada Ali disebut Syiah dan yang keluar disebut Khawarij. Sejak peristiwa itu, Ali tidak lagi menggerakkan pasukannya untuk menundukkan Muawiyah bin Abu Sufyan, tapi menggempur habis orang-orang Khawarij. Peristiwa Nahrawan pada 9 Safar 38 Hijriah merupakan tindakan terakhir Ali, di mana dari 1.800 orang Khawarij hanya 8 orang yang selamat jiwanya, sehingga dari 8 orang itu menyebar ke Aman, Kanan, Yaman, Jazisman, dan ke Jazirah Arab. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dilanjutkan oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Namun karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Berbeda dengan pemerintah Khulafaur Rasyidin, bentuk pemerintahan Bani Umayyah adalah berbentuk kerajaan. Kekuasaan yang bersifat feodal, maksudnya penguasaan tanah, daerah, atau wilayah, atau turun-menurun. Itu yang dimaksud dengan penguasaan yang bersifat feodal. Untuk mempertahankan kekuasaan, Khalifah Bani Umayyah berani bersikap otoriter, adanya unsur kekerasan, diplomasi yang diiringi dengan tipu daya, serta hilangnya musyawarah dalam pemilihan khalifah. Masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun, dengan 14 khalifah. Khalifah pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Adapun urutan khalifah Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan yang memerintah 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah memerintah 60 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid
yang memerintah 64-60 Hijriah atau 683-684 Masehi. Yang keempat ada Marwan bin Hakam yang memerintah 65-66 Hijriah atau 684-685 Masehi. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan yang memerintah 66-86 Hijriah atau 685-705 Masehi. Yang keenam ada Walid bin Abdul Malik yang memerintah 86-97 Hijriah atau 705-715 Masehi. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik yang memerintah 97-99 Hijriah atau 715-717 Masehi. Yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz yang memerintah 99-101 Hijriah atau 717-720 Masehi. Yang kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik yang memerintah 101-105 Hijriah atau 720-724 Masehi. Yang kesepuluh ada Hisham bin Abdul Malik yang memerintah 105-125 Hijriah atau 724-743 Masehi. Yang kesebelas ada Walid bin Yazid yang memerintah 125-126 Hijriah atau 743-744 Masehi. Yang ke-12 ada Yazid bin Walid yang memerintah 126-127 Hijriah atau 744-745 Masehi. Yang ke-13 ada Ibrahim bin Walid yang memerintah 127-127 Hijriah atau 745-745 Masehi. Yang ke-14 ada Marwan bin Muhammad yang memerintah 127-132 Hijriah atau 745-750 Masehi. Terbentuknya dinasti Bani Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya, tapi juga perubahan-perubahan lain di bidang sosial, politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah dinasti Bani Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dengan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat. Di zaman Muawiyah bin Abu Sufyan, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah bin Abu Sufyan dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul al-Malik. Ia mengirim tentara di bawah komando gubernur Irak yang bernama Hajjaj bin Yusuf untuk menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarij, Fergana, dan Markahan. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Selanjutnya, ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih dari 10 tahun, itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan, Tariq bin Ziyad yang merupakan pemimpin pasukan Islam pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik dapat menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Lalu pasukan tentara yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menaklukkan tentara Spanyol. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordova, dengan cepat dikuasai, menyusul kota-kota lainnya seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordova pada saat itu. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasanya.
Selanjutnya, di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan ditaklukkan ke Prancis melalui pegunungan Piranha. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdul al-Ghafqi. Ia mulai menyerang Bordeaux Poitiers. Dari sana ia menyerang Tours, namun dalam peperangan di luar kota Tours, Al-Khairi terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Di samping itu, daerah-daerah tersebut, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini. Dalam bidang politik, dinasti Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan untuk memenuhi tuntunan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Selain itu, mengangkat majelis penasehat sebagai pendamping. Khalifah dinasti Bani Umayyah dibantu oleh beberapa orang sekretaris untuk membantu pelaksanaan tugas yang meliputi: pertama, ada Khatib Ar-Rasail yang merupakan sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan para pembesar setempat. Yang kedua, yaitu ada Khatib Al-Kharaj yang merupakan sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga, yaitu ada Khatib Al-Jundi yang merupakan sekretaris yang bertugas menyelenggarakan berbagai hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Yang keempat, yaitu ada Khatib Asy-Syurtah yang merupakan sekretaris yang bertugas menyelenggarakan memelihara keamanan dan ketertiban umum. Yang kelima, yaitu ada Khatib Al-Qudat yang merupakan sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. Dalam bidang sosial budaya, dinasti Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki tradisi yang luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Hubungan tersebut lalu melahirkan kreativitas baru yang menakjubkan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Di bidang seni, terutama seni bangunan, arsitektur, dinasti Bani Umayyah mencatat suatu pencapaian yang gemilang seperti Dome of the Rock, Kubah As-Sakkara. Yerusalem menjadi monumen terbaik yang hingga kini tak henti-hentinya dikagumi oleh orang. Perhatian terhadap seni sastra juga meningkat di zaman ini, terbukti dengan lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Ahtal, Farazdak, Zurai, dan lain-lainnya. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, dinasti Bani Umayyah digulingkan oleh dinasti Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Marwan bin Muhammad merupakan khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah yang melarikan diri ke Mesir dan ditangkap dan dibunuh di sana. Adapun sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Maksudnya absolut di sini adalah khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. Contohnya adalah peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Peristiwa ini menyimpan dendam bagi para penentang Bani Umayyah, sehingga selama masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah terjadinya pergolakan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi dalam negeri dan pemerintahan terganggu. Yang kedua adalah gaya hidup mewah para khalifah. Kehidupan mewah yang dijalani dan kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka. Di samping itu mengganggu keuangan negara. Contohnya adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai seorang khalifah yang suka berfoya-foya dan memboroskan uang negara. Sifat-sifat inilah yang tidak disukai masyarakat, sehingga lambat laun mereka melakukan gerakan yang memberontak untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah tersebut. Yang ketiga ada tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Karena hal ini
berujung pada perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya yaitu yang kelima, pertentangan antara Arab Utara atau Arab Mudariyah dan Arab Selatan yaitu Arab Himariyah semakin meruncing.